Renungan hari Kamis 1 Juli 2021, hari biasa pekan ke-13. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian bab 22 ayat 1 sampai dengan 19. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan 2, ayat 3 sampai dengan 4, ayat 5 sampai dengan 6, dan ayat 8 sampai dengan 9. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 1, bab 9 ayat 1 sampai dengan 8. Dewasa ini banyak orang akhirnya meninggalkan iman akan Kristus akibat perkembangan dunia yang semakin maju. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi unsur utama dari sebuah keputusan untuk meninggalkan iman akan Kristus. Kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi menggeser kedudukan iman dalam keselamatan manusia. Percayaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi prioritas daripada iman. Manusia yakin bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi mampu menyelamatkan hidup dari berbagai persoalan dunia saat ini. Sabda Tuhan hari ini memberikan sebuah kesaksian yang kuat bahwa iman merupakan prioritas dalam tata keselamatan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebuah sarana untuk membantu manusia. Ia tidak dapat dan mampu menggantikan posisi iman dalam keselamatan manusia. Hal ini ditunjukkan lewat peristiwa penyembuhan yang terjadi. Mukjizat yang terjadi memperlihatkan secara jelas bahwa iman merupakan unsur pokok dan mendasar. Dengan iman, manusia boleh sampai kepada keselamatan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Iman merupakan tindakan penyerahan diri kita secara total kepada Allah. Totalitas pemberian diri kepada Allah menjadi bukti iman yang begitu sempurna. Hal inilah yang dilakukan oleh seorang lumpuh yang mendapat kesembuhan. Sebaliknya, orang yang tidak beriman berarti tidak percaya dan tidak menyerahkan diri secara total kepada Allah. Inilah yang ditampilkan oleh para ahli Taurat dalam sabda Tuhan hari ini. Bahkan lebih ironis lagi dengan mengatakan Yesus menghujat Allah. Kita sering mendapat pelbagai persoalan dalam hidup yang mungkin membuat kita kecewa, frustasi, dan lain sebagainya. Dalam situasi seperti ini, banyak orang tidak jarang mempersalahkan Tuhan. Konsekuensinya menjadi pasif dalam kegiatan menggereja, mengikuti misa hanya sekedar karena merasa ditekan, mengikuti doa-doa hanya sekedar daripada tidak setor wajah. Bahkan lebih daripada itu, ada yang berusaha untuk meninggalkan iman akan Kristus. Berhadapan dengan situasi demikian, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk selalu menaruh iman dan kepercayaan kita kepada Kristus, sekalipun dalam keadaan yang kurang baik. Sebab dengan iman kita mampu melewati berbagai kesulitan, kesusahan, dan memperoleh keselamatan dari Dia. Iman merupakan kekuatan dasar yang paling solid dibandingkan dengan segala sesuatu. Iman merupakan sumber hidup yang menyegarkan dan menyelamatkan semua orang. Barang siapa percaya dan berpegang teguh pada peraturannya, ia akan memperoleh kebahagiaan abadi. Tuhan, bantulah kami untuk selalu mengarahkan hidup kami kepadamu, sumber hidup kami.